Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran fisika untuk kelas 11 masih di bab keseimbangan benda tegar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum kekekalan energi. Nah, sebelum kita masuk ke kekekalan energi untuk gerak rotasi, saya akan mengingatkan dulu bahwa kita punya tabel hubungan seperti ini. Mestinya sudah kalian unduh ya, sudah kalian download. Tabel hubungan besaran translasi dan rotasi. Misalkan pada gerak translasi ada kecepatan dengan lambang V, maka gerak rotasi dilambangkan dengan omega. Kolom yang paling kanan adalah hubungannya antara translasi dan rotasi, besaran translasi dan rotasi. Berikutnya juga seperti itu. Nomor 2 ini ada percepatan, untuk rotasinya namanya percepatan sudut. Kemudian massa. Nah ini massa, maka nanti di rotasi itu ada lambang namanya momen inersia. Dia dianggap seolah-olah menjadi massa. Nah, sekarang misalkan ketika dalam gerak translasi itu ada yang namanya energi kinetik, EK. Energi kinetik ini dirumuskan sebagai setengah dikalikan M dikalikan dengan V kuadrat. Setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Maka nanti ketika dalam gerak rotasi, ketika benda itu bergerak rotasi, dia juga akan mempunyai energi kinetik. Tapi energi kinetiknya saya namakan energi kinetik rotasi, yang besarnya adalah setengah. Kalau dalam translasi massa, maka dalam momen inersia diganti jadi I. Ini saya tulis I. Dikalikan, dalam translasi kecepatan itu V, maka dalam rotasi jadi omega W. Maka di sini saya ganti jadi omega kuadrat. Gitu ya. Jangan lupa selalu bahwa inersia itu kalau partikel persamaannya adalah mr kuadrat. Ini kalau dia berupa partikel. Tapi kalau dia dalam bentuk tertentu seperti bola pejal, silinder pejal, maka kalian harus pakai persamaan yang ini kan, K M R kuadrat. Di mana K itu adalah nilai unik. Kalau bola pejal bisa 2/5, tapi kalau silinder pejal nilainya adalah setengah. Ini benda dengan bentuk tertentu atau benda beraturan. Benda beraturan. Nah, ini momen inersianya. Kemudian yang ketiga, omega. Omega itu hubungannya apa toh? Dari sini kolom yang ketiga baris pertama, baris kedua. V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Maka omega sama dengan V per R. Jangan sampai lupa. Nah, ini energi kinetik translasi dan ini energi kinetik rotasi. Sebentar, saya geser dulu. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah benda yang bergerak menggelinding. Minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa benda bergerak menggelinding itu berarti dia mengalami dua gerakan. Gerakan rotasi dan gerakan translasi. Sebagai contoh ini. Ada benda, ini bendanya sama ya, A dan B. Ini hanya posisinya. Ini posisinya di A, kemudian di sini dia posisinya di B. Benda ini bergerak menggelinding dari titik A ke titik B, bawah sana. Ini. Kecepatan awal di titik A, ini saya ganti VA, sama dengan 0. Dan ini VB. Kita tidak tahu berapa VB-nya. Bagaimana dari kasus seperti ini, kita akan membuat persamaan kekekalan energinya. Dulu waktu kelas 10, ketika benda hanya bergerak translasi saja, benda itu tidak berotasi tapi hanya bergeser. Dari atas turun ke bawah. Red ke sana, ke bawah sana. Jadi seperti selip, terseret aja, tidak menggelinding, tidak berputar. Nah, kekekalan energinya seperti ini. Energi mekanik di titik A itu harus sama dengan energi mekanik di titik B. Hukum kekekalan energi. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah,
Kalian tahu yang namanya energi potensial itu sama dengan M kali G dikalikan H, dan energi kinetik kalau translasi setengah mv kuadrat. Maka nanti penjabaran dari hukum kekekalan energi ini adalah, ini yang translasi dulu ya, yang translasi dulu. Saya lupa, saya kasih tulisan dulu, translasi. Energi potensial di titik A, saya tambah dengan energi kinetik di titik A, harus sama dengan energi potensial di titik B, ditambah energi kinetik pada titik B. Seperti itu. Nah sekarang gimana Pak kalau dia bendanya itu juga bergerak rotasi atau menggelinding? Karena dia bergerak menggelinding, ini saya tulis menggelinding. Dan menggelinding itu adalah gabungan antara dua buah gerak, translasi dan rotasi. Dan di sini energi kinetik gerak itu untuk rotasi hanya diwakili oleh energi kinetik rotasi. Maka persamaan kekekalan energinya menjadi seperti ini. Energi mekanik di titik A harus sama dengan energi mekanik di titik B. Saya jabarkan. Energi potensial pada titik A, ya, saya tambah energi kinetik pada titik A, masih ditambah lagi. Karena dia juga berotasi, maka harus saya tambah dengan energi kinetik rotasi pada titik A. Harus sama dengan energi potensial pada titik B, ditambah energi kinetik pada titik B yang translasi, ditambah lagi energi kinetik rotasi pada titik B. Kalau dijabarkan secara panjang dengan persamaan yang ini langsung dijabarkan, energi potensial itu M G A ditambah setengah M V kuadrat A ditambah setengah I omega kuadrat A, betul ya? Harus sama dengan M G H di B ditambah setengah M V B kuadrat ditambah setengah I inersia kali omega di titik B kuadrat. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi untuk benda yang bergerak menggelinding dalam dinamika rotasi. Benda itu kita buat gabungan antara gabungan gerak rotasi dan gerak translasi. Oke, setelah ini nanti akan saya berikan contoh soal, akan kita bahas sebuah contoh soal biar kalian lebih paham bagaimana penerapan kekekalan energi ini pada dinamika rotasi. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.